Fakultas Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan saya sendiri yaitu Desi Elisari NIM 171 dan kedua rekan saya yaitu Lia Agustina NIM 027 dan Lisa Ayu Nurlita NIM 095. Kami kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus Dunkin Branch Group yang terdapat pada buku manajemen strategik menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu SO atau Strength Opportunities, WO Weakness Opportunities, Strength dan Threat, dan terakhir adalah WT atau Weakness dan Threat. Analisis SWOT itu ada 4 strategi yang tadi. Yang pertama kita bahas yaitu SO, itu menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Seperti namanya, ini berkaitan dengan strength dan opportunity, kekuatan dan peluang perusahaan. Lalu strategi yang kedua yaitu ST atau strength threats, kekuatan dan ancaman, menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Lalu yang ketiga ada weakness opportunities, yaitu digunakan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Dan yang terakhir yaitu weakness threat atau kelemahan dan ancaman, itu sebagai taktik defensif atau perlindungan yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal seperti itu. Lalu langkah-langkah dalam menginstruksi matriks SWOT itu di sini ada 8 langkah, yaitu langkah pertama membuat daftar kesempatan eksternal kunci, yang kedua membuat daftar ancaman eksternal kunci, yang ketiga membuat daftar kekuatan internal kunci, yang keempat membuat daftar kelemahan internal kunci, dan yang selanjutnya nomor 5 yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan bagi strategi Strength Opportunity atau SO. Yang keenam yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan WO, Weakness Opportunities. Selanjutnya yaitu langkah ketujuh yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat strategi resultan atau ST, Strength Threat. Dan yang terakhir mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi Weakness Threat atau WIT. Ini adalah profil singkat mengenai perusahaan Dunkin Branch. Perusahaan Dunkin Branch itu merupakan salah satu waralaba restoran cepat saji atau QSR terkemuka di dunia yang menyajikan kopi panas dan dingin dan makanan yang dipanggang serta es krim keras. Untuk visinya itu mereka melayani dengan bertanggung jawab, diakui sebagai perusahaan yang secara bertanggung jawab melayani tamu, penerima waralaba, karyawan, komunitas, mitra bisnis, dan kepentingan planet kita. Lalu yang kedua ada misi. Prioritas kami untuk melayani dengan lebih baik. Untuk franchising dari Dunkin Branch sendiri ada Dunkin dan Baskin Robbins. Lalu komunitas ini terkaitnya lebih kepada keberlanjutan atau sustainability dari perusahaan Dunkin ini sendiri. Itu ada 3 yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kedua Dunkin Joy Child Foundations, dan yang terakhir adalah Dunkin Branch Family Fund. Setelah membaca studi kasus pada buku manajemen strategik terkait dengan Dunkin Branch, kami menemukan 12 kekuatan atau strengths dari Dunkin Branch itu tersendiri. Yang pertama adalah Dunkin memiliki brand atau merek yang kuat dan terkenal di dunia, dan sebagai salah satu waralaba restoran cepat saji atau QSR terbesar di dunia.
Yang kedua, Dunkin Brands atau Dunkin menjual kopi panas dan dingin dan makanan yang dipanggang serta es krim yang disajikan dalam kondisi keras. Menggunakan model bisnis di sini itu waralabanya hampir 100% dan itu selalu pasti. Jadi pasti hampir 100%. Wow, tinggi ya. Lalu yang ketiga, ada sekitar 70% dari semua toko Dunkin itu memiliki drive-thru yang melayani konsumen yang dalam keadaan terburu-buru atau mungkin sedang ada acara atau seperti apa. Dunkin Brands selalu memiliki drive-thru. Jadi mereka tidak perlu turun dari kendaraan mereka bisa mendapatkan produk Dunkin Brands. Lalu yang keempat, Dunkin meluncurkan program loyalitas dan penghargaan untuk mengumpulkan data pelanggan dengan menentukan kebiasaan. Jadi seperti kebiasaan pelanggan pada jam pagi, siang, atau sore itu seperti yang datang golongan apa saja, misalkan pada siang hari itu rata-rata karyawan, pekerja, ataupun mungkin bisa mahasiswa pada sore hari. Nah, Dunkin Brands ini bisa mendapatkan data kapan golongan dari konsumen itu akan datang seperti itu. Lalu yang kelima itu Dunkin secara khusus melayani konsumen yang sedang dalam perjalanan yang mencari kopi dan sarapan cepat. Yang keenam, Dunkin ini tempat ideal dong, atau tempat yang tepat untuk sarapan, breakfast, dan bagi mereka yang pecinta kopi. Strength yang ketujuh yaitu Baskin Robbins adalah jaringan toko khusus es krim yang terbesar di dunia. Seperti kita tahu, dia adalah franchising dari Dunkin Brands, dari Dunkin. Baskin Robbins ini sudah terkenal sebagai toko khusus es krim terbesar di dunia. Jadi ini salah satu kekuatannya dari Dunkin Brands. Lalu yang ke-8 yaitu Dunkin menerapkan cara inovatif dalam menarik dan mempertahankan konsumen dengan memanfaatkan kupon dan diskon. Jadi Dunkin Brands ini tidak tanggung-tanggung dalam memberikan kupon atau diskon bagi pelanggan setia mereka. Lalu yang ke-9 itu adalah Dunkin Donuts pada akhir tahun 2014 memperkenalkan makanan malam pokok yaitu steak atau daging dan membuat sandwich steak serta bungkus dengan tambahan telur permanen pada menunya. Jadi tidak hanya donat saja, tapi di sini Dunkin Donuts itu dia berinovasi menyesuaikan dengan keinginan konsumen untuk makan malam atau makanan pokok, makanan berat. Itu adalah dalam bentuk steak dan sandwich steak. Lalu yang nomor 10 ada waralaba Dunkin saat ini sedang merombak dekorasi restoran menjadi suasana sit and sit. Jadi ini lebih kepada kenyamanan toko seperti itu. Jadi Dunkin Brands ini didekorasi sesuai dengan mengikuti zaman, lalu asyik untuk duduk dan sambil makan seperti itu. Lalu yang ke-11, Dunkin Brands memiliki laporan keberlanjutan perusahaan atau CSR terkini yang diposting di situs web mereka. Jadi terkait dengan sustainability atau keberlanjutan dari Dunkin ini sendiri, mereka selalu update nih tentang CSR mereka seperti apa. Itu di web bisa dilihat. Dan itu salah satu kekuatan dari Dunkin Brands tentunya untuk menjaga nama baik dari Dunkin Brands itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu Dunkin Brands beroperasi dalam 4 segmen. Itu ada seperti yang kita ketahui, ada Dunkin dan ada Baskin Robbins. Itu ada yang di USA, ada yang tingkat internasional. Jadi ada 4 segmen di sini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, Dunkin tidak menawarkan banyak pilihan makanan sehat untuk pelanggan yang sadar kesehatan. Yang kedua, hanya 40% dari penjualan Dunkin Donuts datang setelah pukul 11 pagi. Ini menyisakan banyak ruang untuk pertumbuhan di arena itu, terutama di lebih dari 2.300 Dunkin Donuts di Amerika Serikat yang buka 24 jam.
Yang ketiga yaitu pertumbuhan penjualan yang lebih lambat pada kuartal keempat tahun 2017 karena menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk pelanggan yang sering berpergian di pagi hari. Analis mengatakan perlambatan terjadi karena lebih banyak pesaing yang telah mendorong ke dalam kategori sarapan. Titik terang yang relatif dalam industri makanan cepat saji. Penjualan Dunkin Donuts USA naik tipis 1,4% dalam periode tersebut, turun dari pertumbuhan 3,5% tahun lalu. Yang keempat yaitu Dunkin belum menyediakan jasa delivery. Yang kelima, Dunkin kehilangan sebagian pangsa pasar di Kanada. Yang keenam, harga bahan kopi Robusta tinggi tetapi Dunkin Donuts tetap menjual kopi dengan harga normal. Yang selanjutnya yaitu ada strategi untuk menghadapi ancaman. Strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi SO dan strategi ST. Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi SO ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan pemasaran produk melalui sosial media. Ini ada hubungannya dengan S8, S10, dan O5. Yang kedua yaitu menambahkan fasilitas pembelian secara online atau delivery. Ini ada hubungannya dengan S3, S7, dan O5. Yang ketiga, memaksimalkan operasi 4 segmen, S12 dan O5. Yang keempat yaitu membuka toko baru yang belum terdapat cabang dari pesaing. Ini terdapat hubungan S1, S2, O1, dan O7. Yang selanjutnya yaitu strategi ST. Apa itu strategi ST? Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi ST ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menciptakan varian rasa yang beragam dan kemasan menarik. Ini hubungannya yaitu S8, S10, T2 dan T4. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pada konsumen, S5, T7. Yang ketiga yaitu membuat menu sesuai selera kebanyakan pelanggan, S4 dan T4. Yang keempat, bermitra dengan beberapa petani sebagai pemasok, yaitu S2 dan T1. Yang kelima, menyediakan berbagai jenis menu yang cocok untuk breakfast, lunch, dan dinner, T5, T6, T7, T11, S6, dan S10. Saya Nisa Ainurulita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ria. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesempatan apa aja sih yang terdapat pada Dunkin Brand. Nah, yang pertama, kesempatan itu yaitu melakukan perjanjian dengan waralaba untuk membuka 51 restoran baru di Virginia dan Virginia Barat. Nah, dari ke-7 franchise ini, hanya 1 franchise yang baru, sedangkan yang lama itu merupakan franchise yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, lisensi paket Dunkin kakak perjanjian dengan Keurig Green Mountain. Nah, Keurig Green Mountain ini merupakan suatu perusahaan yang memproduksi kopi. Yang selanjutnya, Dunkin Donuts dan Baskin Robbins Community Foundation bermitra dengan Feeding America untuk mendukung program backpack, membeli anak-anak lapar makanan bergizi dan mudah dibawa pulang pada akhir pekan, dan untuk mendukung program pantry sekolah, membantu mengurangi kelaparan anak di Amerika. Yang keempat, ada pemasok kopi Dunkin Nasional DCP LLC melakukan lindung nilai harga kopi. Nah, di sini Nasional DCP LLC melindungi nilai harga kopi untuk memastikan bahwa Dunkin tidak mengalami perubahan harga kopi yang sangat cepat. Yang kelima, Starbucks berencana untuk membedakan dirinya dengan Dunkin Donuts dan Krispy Kreme Donut. Nah, kelebihan dari rencana Starbucks ini adalah agar Starbucks tidak menyaingi penjualan Dunkin Donuts.
Nah, di sini Starbucks berusaha untuk membedakan dengan Dunkin' Donuts sehingga persaingan mereka tidak pada penjualan makanan yang sama. Yang keenam, Krispy Kreme Donat hanya menawarkan donat dan kopi dan tidak menawarkan bahan makanan lainnya. Yang ketujuh, setelah membuka 56 restoran di Brazil, Brasilia dan sekitarnya, Dunkin' berencana membuka 80 restoran di luar wilayah ibu kota Brazil. Nah, selanjutnya terdapat beberapa ancaman atau threat dalam perusahaan Dunkin' brand. Yang pertama, harga kopi naik 50% dikarenakan cuaca yang buruk, terutama cuaca di Amerika Serikat. Yang kedua, banyak pengusaha kecil membuka toko dengan menjual produk yang sama, tetapi harga yang mereka tawarkan cukup murah atau bisa dijangkau. Yang ketiga, orang-orang mulai berpindah pada jenis makanan sehat. Nah, pada zaman sekarang, orang-orang yang sadar akan kesehatan akan lebih memilih jenis makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Yang keempat, dalam industri QSR, daya saing konsumen kuat akibat adanya persaingan harga yang ketat antar pesaing. Kelima, Krispy Kreme Donat berencana untuk berkembang dengan sangat mirip dengan Dunkin' brand dan berencana menggandakan jumlah toko Dunkin' Donat menjadi sekitar 15.000 hanya di Amerika Serikat saja. Yang keenam, Taco Bell merek Yum meluncurkan menu sarapan, yaitu sarapan nasional yang meningkatkan pendapatan mereka secara drastis. Yang ketujuh, Burger King menyediakan sarapan dan kopi untuk jutaan pelanggan melalui ribuan restoran mereka yang memiliki letak berdekatan dengan Dunkin' Donut. Kedelapan, Tim Hortons menyajikan kopi, donat, makanan panggang lainnya, dan juga menyajikan menu makan siang. Nah, menu makan siang ini diharapkan Tim Hortons agar pelanggan yang ingin makan siang mengunjungi restoran mereka. Yang kesembilan, Burger King mengakuisisi Tim Hortons dan ingin menempatkan restoran di dekat Dunkin' Donut, terutama di Amerika Serikat. Nah, Tim Hortons ini merupakan saingan Dunkin' Donut yang menjual atau menawarkan produknya yang serupa dengan produk yang dijual oleh Dunkin' Donut. Yang ke-10, pesaing dominan seperti Starbucks, Krispy Kreme Donat telah meningkatkan penjualan kopi dan penjualan donat mereka setiap tahun. Jadi setiap tahun mereka mengalami penjualan yang meningkat. Yang ke-11, Starbucks menawarkan 10 piring makanan kecil untuk menu makan malam dan 5 pilihan red wine dan 3 white wine, sparkling low, roast, dan prosecco. Nah, yang ke-12, Krispy Kreme Donat tersedia di situs online Klik dan KKD. Nah, Krispy Kreme Donat ini bisa dibeli melalui situs online Klik dan KKD. Yang terakhir, ada penurunan Dunkin' di Kanada disebabkan oleh Tim Hortons. Selanjutnya, kita akan membahas strategi WO atau strategi tentang kelemahan dan opportunity atau kesempatan. Yang pertama, membuat menu yang berbeda dari pesaing. Nah, strategi ini berhubungan dengan W2, O5, dan O6. W2 itu merupakan pertumbuhan penjualan yang naik secara tipis, yaitu sebesar 1,4% dari 3,5% pada tahun sebelumnya. Yang kedua, yaitu O5. Yaitu O5 itu Starbucks berusaha untuk membedakan dirinya dengan Dunkin' Donut. Sedangkan kesempatan nomor 6 yaitu Krispy Kreme Donat hanya menjual atau menawarkan donat dan kopi saja. Yang kedua, membuka restoran baru. Strategi ini berhubungan dengan W5, O1, dan O7. Nah, kelemahan nomor 5 ini yaitu merupakan donat yang kehilangan pangsa pasarnya di Kanada. Sedangkan kesempatan nomor 1 yaitu Dunkin' Donut akan membuka 51 restoran di Virginia dan Virginia Barat. Sedangkan untuk kesempatan nomor 7 yaitu Dunkin' berencana untuk membuka 80 restoran lagi di luar Brazil, yaitu di luar ibu kota Brazil.
Nomor 3 yaitu bermitra dengan petani untuk melindungi dari perubahan harga kopi yang cepat. Nah, strategi ini berhubungan dengan W6 dan O4. W6 itu yaitu meliputi harga bahan kopi robusta yang naik tinggi. Nah, dengan bermitra dengan petani, maka diharapkan Dunkin dapat menjaga harga kopi itu secara stabil. Selanjutnya 04 yaitu Nasional DCP LLC yang melakukan lindung nilai harga kopi untuk melindungi perubahan harga yang sangat cepat dan untuk memenuhi kebutuhan bahan kopi Dunkin Donat. Yang keempat ada ikut serta dalam program-program sosial sebagai kegiatan promosi. Nah, strategi ini berhubungan dengan W2 dan 03. W2 di sini yaitu pertumbuhan penjualan yang turun atau naik secara tipis yaitu sebesar 1,4%. Nah, untuk O3 ini yaitu Dunkin bermitra dengan Feeding Amerika untuk mengikuti program backpack. Nah, maksudnya di sini yaitu Dunkin berusaha untuk melakukan promosi dengan ikut serta dalam program-program sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi WT. Nah, strategi WT ini merupakan strategi antara weakness dan threat atau antara kelemahan dan ancaman-ancaman. Yang pertama, menambah menu baru dengan menawarkan pilihan makanan sehat. Nah, strategi ini berhubungan dengan W1 dan T3. Nah, W1 ini merupakan Dunkin tidak menawarkan pilihan makanan yang pilihan makanan sehat. Nah, untuk T3-nya itu orang-orang berpindah ke makanan yang sehat. Nah, untuk orang-orang zaman sekarang, mereka yang lebih sadar akan kesehatannya pasti akan lebih memilih untuk makan makanan yang sehat. Yang kedua, menyajikan menu makan siang. Nah, strategi ini berhubungan dengan W3 dan T8. W3 di sini yaitu persaingan yang ketat antara para pesaing dan pelanggan yang bekerja di pagi hari atau di sekolah pasti akan merujuk pada mencari sarapan. Nah, sedangkan untuk T8-nya yaitu Tim Horton menyajikan kopi, donat, dan menu-menu makanan panggang lainnya. Yang ketiga, memberikan penawaran di jam sarapan atau bonus kopi untuk 20 pendatang pertama. Strategi ini berhubungan dengan W3, T4, T6, dan T7. Nah, W3 yaitu persaingan yang ketat antara para pesaing dan pelanggan-pelanggan yang lebih mementingkan mencari sarapan pada pagi hari. Yang kedua yaitu T4. T4 merupakan daya saing konsumen dalam persaingan harga. Konsumen pastinya akan memilih harga yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada T6. T6 merupakan Taco Bell meluncurkan menu sarapan. Nah, ketika meluncurkan menu sarapan ini penjualan Taco Bell meningkat secara drastis. Yang terakhir T7. T7 di sini yaitu Burger King menyediakan sarapan untuk jutaan pelanggan. Nah, diharapkan jika Dunkin memberikan penawaran di jam sarapan atau bonus kopi untuk pelanggan pada pagi hari, diharapkan dapat meningkatkan pelanggan yang datang dan meningkatkan penjualan mereka. Yang terakhir, membuat website untuk penjualan online atau delivery. Nah, strategi ini berhubungan dengan W4 dan T12. W4 di sini yaitu Dunkin belum menyediakan jasa delivery atau Dunkin hanya bisa dipesan di tempat saja. Sedangkan T12-nya yaitu KKD atau Crunch Cream Donut hanya tersedia juga di online Keurig dan KKD. Nah, Keurig dan KKD ini merupakan perusahaan yang membuka situs pembelian makanan secara online. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman ini, maka diharapkan Dunkin dapat membuka website untuk menjual makanannya secara online sehingga memudahkan pelanggan dalam membeli makanan mereka.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon